Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma wa tusrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Jamaah sholat isya, insyaallah kita akan tarawih dan zikir di Masjid Al-Huda. Dalam satu ayat di surah Fatir, surat yang ke-35 ayat 29, Allah berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu melakukan tilawah Al-Quran, wa aqamus shalah, kemudian mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan berinfak dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah kami berikan, sirran, secara diam-diam, wa alaniyah, dan secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan, mereka yang selalu membaca Quran, mendirikan sholat, berinfak, selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tijaratan, satu perdagangan, satu transaksi lan tabur yang tidak pernah hapus, tidak pernah hancur. Dan di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan satu pahala yang besar bagi orang-orang yang melaksanakan amal soleh. Tidak dipungkiri puasa adalah wajib, karena ditegaskan dalam ayat 183 dari surah Al-Baqarah, Kutiba alaikumusiyam. Ini satu statement dari Allah SWT yang sudah dilegalkan di dalam Al-Quran dengan kata Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu untuk melaksanakan siam Ramadan. Dan ini juga pernah diwajibkan, walaupun bukan puasa Ramadan, kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Yang tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar dari puasa ini bisa didapatkan nilai takwa yang ada di dalam setiap hati orang yang beriman. Karena takwa adalah indikator utama status seseorang itu mulia di sisi Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Hujurat, Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Nah, terkait dengan hal itu, maka ada tiga hal sebagaimana yang ada di dalam surah Fatir ayat 29. Tilawah Al-Quran, mendirikan sholat, dan melaksanakan infak. Saya tidak akan memulai dari tilawah Al-Quran, ya. Saya tidak akan memulai dari tilawah Al-Quran dalam penjelasan. Kalau nggak salah saya dijadwalkan 2 kali di sini, ya. Kalau nggak salah. Nah, insya Allah sebenarnya ini bukan jadwal saya, tapi karena tadi membaca, ya sudah. Mumpung lagi kosong, silaturahim. Saya akan membahas, kita akan sama-sama pelajari tentang yang kedua, wa aqamus shalah. Kenapa kok yang kedua? Karena memang sholat adalah tiang agama. Tapi nanti penekanannya adalah bagaimana di bulan Ramadan kita ini mampu melakukan sholat, satu kualitas, dua kuantitas. Karena ada satu statement dari Rasulullah yang terkait dengan sholat, yaitu qiyam Ramadan, sholat tarawih. Man qama Ramadan
imanan, apa semua ya? Apa ya? Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena ini hadis yang selalu dibaca oleh para asatidz. Ya, yang artinya man qoma, barang siapa yang mendirikan, berdiri sendiri. Qoma yaqumu berdiri. Ramadan, maksudnya mendirikan qiyam Ramadan, salat Ramadan. Imanan wa ihtisaban, didasarkan kepada iman. Wahtisaban, berharap untuk mendapatkan pahala Allah. Apa yang diharapkan itu? Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Dan di hadis lain kata soma itu juga ada. Ya. Maka dalam hal ini kita jangan sampai menyia-nyiakan Ramadan yang telah datang dan kita tidak dapat ampunan. Dan ini sudah diberikan statement oleh Rasulullah. Rohiman rojulin dakhala alaihi Ramadan thumma sarafa falam yughfar lahu aw qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang telah kedatangan bulan Ramadan thumma sarafa, kemudian Ramadan itu berlalu, falam yughfar lahu, dan ia tidak dapat ampunan. Oleh Rasulullah dikatakan rohiman rojulin, celaka. Makanya kita jangan sampai celaka Ramadan, kita coba optimalkan dengan sebaik-baiknya. Dengan tiga hal tadi yang ada di dalam surah Fatir ayat 29. Yang pertama tentang sholat. Yang pertama, karena memang sholat adalah sesuatu yang itu menjadi tiang agama, menjadi ciri khusus bagi seorang muslim. Kalau dia sholat maka dianggap muslim. Kalau dia meninggalkan sholat maka dia dianggap kafir sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Keras Imam Syafi'i. Dan dengan dasar satu hadis, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Satu perjanjian yang membedakan antara kita dengan mereka orang-orang kafir, as-shalah, itu sholat. Faman tarakaha, ini menggunakan fa, bukan fuma, tapi fa. Artinya betul-betul akidah keislaman seseorang itu harus terjaga dan menjaga sholat. Bukan pakai fuma. Kalau fuma itu ada tarakhi, ada jeda. Kalau fa tidak ada. Maka sholat ini yang membedakan antara orang muslim dengan orang kafir. Faman taraka, barang siapa yang meninggalkan, faqad kafar, maka dia menjadi kufur terhadap Allah SWT. Maka ini harus kita perhatikan. Di hadis lain nanti ada di dalam kitab Al-Wabil As-Sayyid karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini menerangkan tentang kualitas seseorang. Nah, kita lihat diri kita itu pada posisi mana. Beliau Ibnu Qayyim nanti bisa dibuka di kitab Al-Wabil As-Sayyid halaman antara 21 sampai 24. Itu ada penjelasan tentang kualitas seorang yang mendirikan sholat. Yang pertama, katanya 10 menit harus step-stepnya jelas gitu ya. Yang pertama, al-mu'aqab. Kita sering mendengar kata syadidul iqab, betul? Artinya apa itu? Keras adabnya, keras iqabnya, keras sanksinya. Maka al-mu'aqab adalah orang yang sholat tetapi dapat adab dari Allah. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Gimana cirinya? Ini pakai bahasa yang simpel dan cepat karena waktunya terbatas. Pertama, syarat sahnya sholat itu tidak diperhatikan. Biasanya ini anak-anak, kalau orang tua sih enggak. Kalau orang tua malah airnya banyak, muncul dari keran itu banyak, itu makruh. Itir-itir sederhana, simpel cukup untuk ini berwudu. Itu biasanya ada syarat sah sholat itu ditinggalkan dan tidak diperhatikan. Contohnya mungkin kalau tumitnya masih kering, nah itu berarti wudunya tidak sempurna.
Maka secara otomatis ketika syarat sah sholat itu tidak dipenuhi, maka otomatis sholatnya itu mardudah, tertolak. Itu nggak usah bicara tentang rukun tentang ini, syarat sahnya dulu. Dan biasanya kalau orang yang bergesa-gesa dalam bersuci, itu biasanya sholatnya juga cepat-cepatan. Karena itu sudah satu rangkaian setan itu sudah mengikat untuk hal ini. Ya, ini yang pertama, mu'aqqabah. Yang kedua, al-muhasabun. Orang sholat tetapi dihisab oleh Allah dan dianggap tidak punya amal. Karena apa? Mardudah, sholatnya itu tertolak. Apa bedanya antara al-mu'aqqabun dengan al-muhasabun? Bedanya, al-muhasabun itu syarat sahnya sholat sudah dipenuhi, wudunya sudah baik. Ketika dia jangan junub, mandinya sudah benar. Tapi yang bedanya apa? Dalam melaksanakan sholat. Sholatnya gimana? Sholatnya itu sudah paham, rukun-rukunnya sudah tahu, dilaksanakan iya, tetapi pikirannya terawat, pikirannya terawat. Buat kelompok ini sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya hafal. Tadi saya membaca di sholat Isya itu surah Al-Ma'un. Muhammadiyah itu betul-betul memperhatikan tentang empati kepada masyarakat. Karena slogannya kan surah Al-Ma'un kan, tapi terkadang yang di belakangnya itu akhir surat itu ada yang mungkin kurang perhatikan. Ya, fawailul lil musallin. Allah mengingatkan kita, orang sholat tetapi mendapatkan adab dari Allah SWT. Kira-kira seperti itu. Dan Allah menyebutkan itu. Sebabnya apa? Nah, kita lihat fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun itu apa? Nah, kita sering mendengar itu sujud sahwi, sujud yang dilakukan dikarenakan lupa. Sahun itu adalah orang yang lupa, orang yang lalai. Lalai dalam apa? Mengingat Allah ketika sholat. Yang diingat itu apa? Dia nggak tahu. Mungkin kerjaannya, mungkin pacarnya, mungkin istrinya, mungkin anaknya, dan seterusnya. Tidak fokus kepada zikir. Dan itu nanti sesuai dengan surah An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa huwa khadi'uhum. Masih berapa menit, Pak? Hampir 10 menit. Tambah sedikit boleh, Pak? Boleh ya? Jadi orang munafik itu mengira mampu menipu Allah, tapi Allah lah yang menipu mereka dengan istidraj. Semua nikmat dikasih, diberi oleh Allah, semua kenikmatan didapat, tetapi nanti ujung-ujungnya adalah azab Allah. Nah, kemudian dijelaskan itu, mereka mengira mampu menipu Allah, tapi sebenarnya mereka yang ditipu. Kemudian disebutkan wa idza qamu ila shalah, ketika mereka itu datang mendirikan sholat, qamu kusala, malas. Allah. Ya, saya kan yang ini. Qamu kusala, yuraquna nas, riya. Jadi pertama malas, ada adzan masih santai-santai. Dan nanti di awal-awal di kitab kalau selesai itu ada penjelasan siapa itu orang yang memang punya nilai zikir kepada Allah. Salah satunya malas. Ketika ada kumandangatan masih malas-malasan. Ya. Yura'un nas, mereka itu riya. Mereka sholat itu supaya dipandang, oh ini saya orang Islam yang baik melaksanakan sholat. Kemudian di dalam selanjutnya itu ada penjelasan yang sangat jadi inti dalam sholat. Wala yadhkuruna
Allah illa qalila. Mereka ketika sholat, ketika melakukan berbagai macam ibadah, itu tidak ingat kecuali kita. Jadi ingatnya sama Allah ketika melakukan sholat itu dikit. Yang ada banyak pikiran. Waliyadzubillah. Makanya Rasulullah SAW di akhir dari setiap sholat itu setelah salat selalu istighfar. Padahal kita tahu Rasulullah itu sholatnya paling pokok. Tapi mengajarkan umatnya untuk diakhiri di setiap akhir sholat itu membaca istighfar. Baca istighfar. Kemudian juga Rasulullah mengajarkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu adalah penjelasan kitab Sifatus Shalah Nabi. Itu dibaca boleh sebelum salam. Ya, boleh dibaca sebelum salam. Ada yang juga berpendapat dibaca setelah salam, setelah istighfar. Ya, kalau saya lebih mengambil sebelum salam. Kenapa? Doa sebelum salam itu termasuk yang mustajab. Kemudian yang ketiga, ini minimal ini kita pada kelompok 3 minimal. Siapakah orang yang termasuk salat dalam kelompok 3 ini yang disebut oleh Ibnu Qayyim adalah mukaffarun anhu, orang yang sholat dan dapat ampunan. Ini minimal ini kita berusaha. Saya juga belum tentu mencapai tingkatan yang kelima. Ya. Jadi ini yang ketiga minimal kita lakukan. Siapakah mereka? Mereka yang sudah memenuhi persyaratan sholat. Mereka yang sudah paham tentang rukun-rukun sholat, yang sudah melaksanakan sunnah-sunnah sholat. Bedanya dengan kelompok kedua, dengan ketiga adalah dalam masalah zikir. Kita paham, setiap orang itu takbir ketika sholat, maka setan langsung berusaha untuk mengganggu. Tapi disinilah bedanya antara kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1, 2 itu nggak ingat Allah. Kelompok 3 ini ada mujahadah. Ini garis bawahnya. Mujahadah, kesungguhan untuk melawan pikiran-pikiran kelawang itu. Mujahadah, ketika timbul langsung sudah ingat apa yang dibaca. Baca Al-Fatihah dipahami, baca doa-doa atau bacaan-bacaan dari gerakan setiap sholat itu juga paham. Usahakan itu, baca Al-Fatihah betul di ayat ini. Ini kelompok yang ketiga. Insya Allah kelompok 3 ini mukaffar anhu, sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Antara sholat yang satu dengan sholat selanjutnya itu akan menghapus dosa. Nah, kelompok yang keempat, ya cepat. Keempat adalah al-musabun, orang yang sholat dan dapat pahala. Ya, dan ini yang memang kita harus berusaha. Dan orang seperti ini itu merasakan nikmat ketika sholat. Maka kita bisa melihat diri kita, bagaimana apakah ketika kita sholat itu menikmati atau tidak, atau yang penting sholat. Ya. Mutabun, orang yang dapat pahala karena sholatnya. Yang kelima, kita ngomong ini, habis waktunya. Al-Muqarrab, orang yang dekat sama Allah. Sholatnya benar-benar bagus. Sholatnya itu betul-betul menjadi penyejuk hati. Sholatnya itu selalu dirindukan. Makanya Rasulullah SAW itu ketika merasa gelisah itu ngomong sama Bilal, arihna biya Bilal di sholat. Hibur kami hai Bilal, supaya apa? Bilal kumandangkan adzan, supaya kita ini bisa sholat dan healing. Jadi seperti itu. Ya. Makanya doa Nabi Ibrahim di dalam surah Ibrahim ayat 40. Usahakan kita baca ya. Rabbi ij'alni, ya Allah jadikanlah aku muqimas sholati, orang yang betul-betul mampu mendirikan sholat.
wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doa. Saya kira itu dulu. Insyaallah ini menjadi satu evaluasi bagi saya pribadi dan kepada jamaah, agar setiap dari sholat yang kita lakukan kita bisa berusaha supaya sholat kita ini minimal menjadi sholat sebagai penebus dosa yang kita lakukan dari yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Dan semoga Allah SWT pun memberikan keilmuan, karena setiap amal itu harus didasarkan dengan ilmu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Nasrul minallah wal qarib wa basyiril mu'minin wa rahmatullahi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.